Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rusmalinda Esos, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 3 Lilirulau Kabupaten Sopeng. Kali ini saya tidak sendiri lagi, saya ditemani oleh rekan saya Ibu Merlin SPDI. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 3 Lilirulau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Iya. Sebelumnya nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu akan lakukan di dalam kelas. Atau sebelum saya melakukan proses observasi supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan, dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu? Iya. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai? Iya. Karena berhubung materi kita yang kita pelajari mengenai sholat, menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan, maka saya akan mengambil tujuan pembelajarannya yaitu menghubungkan hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan mungkar. Baik Bu, jadi tujuan pembelajaran yaitu menghubungkan Hakikat sholat dan zikir dalam mencegah perbuatan keji dan Iya. mungkar. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Kalau kita lihat dari tujuan pembelajarannya, maka pengembangan yang saya akan kembangkan yaitu dari segi kognitif, psikomotorik, dan afektif. Oke. Jadi ada 3 ya Bu, dari Iya. segi kognitif, psikomotorik, dan afektif. Iya. Nah, baik Bu, saya ingin mendengarkan bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun metode pembelajaran yang ingin diterapkan nanti. Untuk mencapai tujuan pembelajarannya ini supaya lebih aktif berpusat kepada peserta didik, maka saya akan menggunakan nantinya model pembelajaran problem based learning. Baik Bu, jadi PBL ya, ada sekarang. Kira-kira Ibu nanti melakukan kegiatan pembelajarannya pada hari apa, kelas berapa, dan jam berapa? Insya Allah saya akan laksanakan di kelas 71 pada hari Rabu. Jadi baik Bu, nanti pada hari Rabu saya akan masuk di kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan mencatat dan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu. Baik Bu, nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, kita akan adakan perbincangan lagi, yaitu percakapan pasca observasi ya, yang nanti mungkin akan didampingi oleh Bapak pengajar praktik kita. Oke Bu, sebelum kita akhiri, kira-kira Ibu dapatkan dari percakapan kita, apa yang kira-kira Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Alhamdulillah saya sangat senang dengan adanya ini, maka dengan ada interaksi seperti ini maka kita akan nanti bisa saling berbagi, khususnya bagaimana kita dalam menjalankan proses pembelajaran di dalam kelas. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas di hari Rabu ya. Iya.
Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Jadi siap untuk belajar? Siap. Ya, jadi saya berikan dulu untuk semangat semua. Jadi saya kalau bilang pagi, Anda bilang luar biasa. Jadi saya ulang ya. Luar biasa. Oke, jadi semua anak-anakku sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini ya. Oke, terlebih dahulu sebelum kita mulai, saya meminta kepada kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, jadi siapa yang akan pimpin doanya? Dan oke, ketua kelas silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melaksanakan sujud sahwi dan tilawah. Jadi kita yang mau tahu bagaimana ya. Saya dulu anak-anakku 1. Adilangga Anugrah Lestari, Asmaul Husna, Ashifa Asis, Milka Murwa Cahyani. Jelaskan apa itu sholat. Coba. Yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Oke, masya Allah, tepuk tangan untuk temannya. Kemudian untuk zikir itu apa nih? Bahasa adalah arti zikir menurut bahasa adalah ingat. Iya, jadi yang namanya zikir adalah mengingat. Jadi materi kita nantinya, nah kali ini kan kita membahas siswa mampu memahami hakikat sholat dan zikir. Yang kedua, siswa dapat menghubungkan. Yang ketiga, siswa mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nantinya kalian diharapkan bisa memahami hakikatnya sholat dan zikir. Jadi apa itu sholat dan apa itu zikir? Menurutnya, alhamdulillah Anda sudah ada gambaran mengenai sholat dan zikir. Dan kemudian tujuan yang kedua, menghubungkan perannya. Apa perannya sholat dan zikir itu? Otak gizi dan bungkar. Kemudian yang ketiga, mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip sholat zikir dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan membahas materi hakikat sholat dan zikir. Maka saya akan memberikan kepada kalian yang berbeda, ya, satu kasus yang berbeda, di mana kasus antara kelompok masing-masing beda ya. Saya akan berikan satu kasus, satu kelompok, satu kelompok, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Masing-masing kelompok ini akan menerima nanti kasus yang berbeda. Kemudian kalian diskusikan ya. Yang saya bagikan nampak ya, dilihat depan. Saya akan jelaskan cara pengisiannya. Jadi masing-masing kelompok nanti mendiskusikan, misalnya ada kasus kalian baca, kemudian identifikasi masalah, kemudian Anda analisis masalah, kemudian yang ketiga solusi. Jadi ini semua pertanyaan akan kalian
jawab ya. Misalnya pada kelompok 1 harus yang kerja Andi Muhammad Syawala, yang nomor 2 analisis masalah misalnya Nusara, kemudian yang solusi misalnya Anis, kemudian Lutfi nanti. Oke, jadi saya bagikan ini kita kerjakan selama 30 menit cukup ya. Oke, jadi saya minta anak-anakku nanti harus bekerja sama dengan teman-teman kelompoknya ya. Usahakan diselesaikan dalam waktu 30 menit. Jadi nanti nih jangan satu orang ya yang kerja, jadi bisa kemudian analisis Lutfi, kesimpulan ini, solusi ini, Anis ya, dibagi-bagi. Terakhir ya, semua akan terlibat ya, ya supaya adik sudah. Oke, luar biasa, sudah paham sama cara kerjanya ya. Jadi sudah yang identifikasi, siapa lagi yang analisis? Oke, nah silahkan dikerjain secepatnya supaya usahakan diganti dengan pet. Kemudian kalau misalnya ada yang tidak mampu kerja di luka, maka yang lain bisa membantu kok. Bagaimana dengan kelompok 3? Apanya kendala selesai? Bisa. Nah, yang ke analisis masalah siapa? Siapa yang kerja? Oke, lihat Ibrahim. Alhamdulillah, silahkan dikerjain nah. Saya kelompok 4 sudah nomor berapa? Oh, sudah analisis masalah. Oke, jadi tinggal nanti solusi. Jadi bagi-bagi lagi ya. Misalnya analisis ini, yang solusi ini. Nanti kalian yang jawab itu dia juga yang bertanggungjawabkan jawabannya masing-masing. Nah, nanti ya dia presentasikan. Dah, baru nanti terakhir kita baca. Kita sudah bisa semua ya dikerja. Tidak ada pertanyaan. Silahkan dilanjutkan. Jawaban tugasnya masing-masing, misalnya untuk identifikasi kita yang Nusara, kemudian yang analisis Winda, kemudian kesimpulan. Oke, nah silakan saya beri kesempatan untuk kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Sudah paham anunya kan? Bahwa kalau untuk menyampaikan hasilnya seperti apa ya? Oke, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatiannya masing-masing kelompok. Kami dari kelompok 4. Nama anggota Nur Asila Sahra, Winda, Nafisa Zakia, Anugrah Lestari, Asga Febriansa. Saya akan membacakan identifikasi masalah. 1. Berapa lama dia berpikir setelah sholat setiap kali? Jawaban: 5 menit setiap kali setelah sholat. Ya. Berapa total pertengkarannya dia alami dalam sebulan? Jawaban: 10 pertengkaran dalam setiap pertengkaran. 4. Bagaimana pertengkaran yang sering dia lakukan memengaruhi hubungan sosialnya? Jawaban: ini akan dibenci oleh teman-temannya karena dia sering bertengkar. Oke, selanjutnya untuk analisis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda dari kelompok 4. Saya akan membacakan analisis masalah. Paleso itu. Pertengkaran meskipun dia rajin beribadah. Jawaban: walaupun ia sering beribadah, tetapi ia yang sering memulai pertengkaran terlebih dahulu. 2. Bagaimana konflik yang dihasilkan dari tindakan dia mempengaruhi lingkungan sosialnya? Jawaban: ia akan menjauhi banyak orang karena sering bertengkar. Assalamualaikum. Yang lain mohon kelompok yang lain dulu. Saya Nafisa akan membacakan solusi. 1. Langkah-langkah apa yang bisa diambil Bunda untuk mengetahui potensi pertengkaran? Bunda lagi memicu konflik tersebut dan meminta maaf kepada teman-temannya. Jadi memanfaatkan cara dan situ untuk menjaga
ini yang dapat diterapkan untuk membantu Nia mengelola. Dari kasusnya ya, kita perhatikan sama-sama dulu. Ini kasus yang lain, bahwa kasus ini pada kelompok keempat Nia melaksanakan sholat 5 waktu, tetapi Nia selalu masih bertengkar. Jadi masalahnya adalah Nia senang bertengkar meskipun dia tetap rajin sholat dan berzikir. Dia sholat dan zikir, akan tetapi dia masih bertengkar. Karena apa? Karena dia belum mampu mengelola emosinya, cuma kesabarannya masih kurang, dan dia belum paham tentang sholat zikir dalam aspek sosial ya. Tolongan agar Nia itu diberikan kemampuan untuk mengelola emosinya dan ditingkatkan kesabarannya supaya Nia tidak lagi bertengkar. Jadi yang analisis masalah. Saya Muhammad Ilyas Kurniawan, saya akan menyampaikan analisis masalah. Iya. 1. Apa faktor yang menyebabkan Faisal memfitnah teman-temannya meskipun dia lalu beribadah? Karena Faisal terbiasa memfitnah teman-temannya. Iya. 2. Bagaimana perilaku memfitnah Faisal berdampak pada lingkungan sosialnya? Teman-temannya akan menghindari Faisal dan tidak ada yang lain teman-temannya. Apa hikmah dari salat dan zikir yang belum diterapkan dalam perilaku Faisal? Faisal tidak mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini meskipun dia sholat dan zikir, tetapi dia tetap memfitnah juga. Nah, apa yang menyebabkan seperti ini? Kita tadi analisis ya, karena dia belum paham mengenai sholat dan kita memfitnah itu akan memberikan dampak ya. Ini karena kenapa fitnah teman-temannya? Karena Faisal mungkin menghadapi masalah seperti ketidakpuasan pribadi, kesulitan dalam mengendalikan emosi, atau mungkin kurang memahami pentingnya etika dalam hubungan sosial. Jadi Faisal ini dia senang memfitnah karena dia belum paham tentang bagaimana etika dalam berhubungan sosial. Jadi kalau kita berhubungan kepada teman, jangan coba-coba memfitnah ya, karena fitnah itu memberikan mengklaim orang untuk melakukan hal-hal yang mungkin belum tentu ya. Supaya Faisal ini tidak memfitnah, yang perlu dilakukan adalah introspeksi diri. Bagaimana yang namanya introspeksi? Kita mengevaluasi diri kita, apa yang pernah kita lakukan, identifikasi alasan dibalik perilaku fitnahnya. Dia harus untuk menghentikan perilaku tersebut, meminta maaf kepada yang terkena dampak dan berlatih komunikasi yang lebih positif. Jadi kalau Faisal tidak. Nah, selanjutnya kita pindah ke untuk menyampaikan hasil diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelompok Stella, Milka, Vila, Abi, Syifa. Saya akan membacakan identifikasi masalah. Pertama, Lina berzikir setiap hari setelah sholat selama 10 menit. Berapa kali Lina berbohong kepada teman-temannya dalam 1 bulan? 8 kebohongan. Seminggu, Lina sering berbohong kepada teman-temannya tentang tugas sekolah. 4. Bagaimana kebohongan Lina mempengaruhi hubungan sosialnya? Tidak dipercaya oleh seseorang. Yang saya dari kelompok 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Mengapa Lina merasa tersebut untuk berjalan meskipun dia tidak ada? Karena dia tidak tahu tugas sekolahnya. 2. Teman-temannya tidak akan mempercayainya. Apa peran dari kebiasaan berzikir dalam membentuk karakter kejujuran Lina? Diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepadanya. Tekan untuk memenuhi harapan akademis atau sosial, memiliki rasa takut akan konsekuensi dari ketidakjujurannya, atau mungkin kurang memahami hubungan antara ibadah dan integritas pribadi. Nah, inilah yang menyebabkan Lina, karena dia ingin mendapat nilai yang tinggi tetapi tidak jujur, makanya dia mau selalu berbohong. Jadi bagaimana solusinya yang harus dilakukan Lina? Jadi Lina ini harus
mengenali dan mengakui kebiasaannya itu tidak baik. Kemudian membuat komitmen untuk selalu jujur, berlatih jujur dalam keadaan bagus juga ya. Jadi kita kalau ingin mendapatkan nilai yang baik, belajarlah dengan baik, jangan berbuat yang tidak jujur ya. Jadi itu. Jadi ini Nina dapat memanfaatkan sholat zikir itu untuk membiasakan kebiasaan jujur ya. Jadi dia dapat memanfaatkan waktu zikir untuk berdoa supaya diberi kekuatan dan mengatasi kecenderungannya untuk tidak berbohong serta mengiatkan ibadahnya dengan peningkatan moral. Itu ya yang harus dilakukan oleh. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama anggota Andi Muhammad Syawal. 2. Muhammad Ibatullah. 3. Nur Zahra. 4. Muhammad Anis. Kami berapa jumlah rakaat salat Ahmad lakukan dalam satu hari? Saya akan membacakan analisis masalah. ya. 1. Apa yang bisa menyebabkan Ahmad mencuri meskipun dia rutin beribadah? 1. Karena Ahmad dalam melakukan salat masih belum sempurna. 2. Bagaimana tindakan mencuri Ahmad dapat mempengaruhi reputasinya di sekolah dan hubungan dengan guru? Ahmad dapat dijauhi oleh teman-temannya atas. Ya, oke, lanjut ke solusi. Salah. 4. Apa langkah-langkah yang bisa diambil Ahmad untuk memperbaiki perilaku mencurinya? Menerapkan salat dan zikir dengan sempurna. 2. Bagaimana Ahmad bisa lebih memahami dan menerapkan nilai-nilai salat dan zikir untuk mencegah perilaku negatif tersebut dengan mengubah perilaku buruknya tersebut mencurinya dengan memantau perilaku Ahmad. Jadi kita ada kebutuhannya yang mau dipenuhi tetapi tidak mampu dipenuhinya, makanya dia melakukan perbuatan yang mencuri padahal itu tidak dibenarkan ya. Itu karena lingkungan atau kurangnya pemahaman tentang nilai moral dalam beretika dalam kehidupan ya, dalam beribadah. Harus mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada guru, berusaha. Ahmad harus konseling dan mengatasi dan untuk mendapat bimbingan untuk bisa memahami dan mengatasi dorongan yang menyebabkan Ahmad selalu mencuri. Seperti itu ya. Jadi solusinya Ahmad itu harus minta maaf, mengakui kesalahannya, kemudian mendapatkan bimbingan dari guru supaya Ahmad bisa mengatasi masalah tersebut dan tidak mengulanginya pada waktu yang selanjutnya. Ya, seperti itu ya. Oke, jadi luar biasa. Oke, selanjutnya kita ke kesimpulan. Jadi masing satu kelompoknya ini kasus 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nagisa dari kelompok 4. Dia harus mengurangi sifatnya untuk tidak bertengkar lagi dengan teman, karena walaupun dia lagi beribadah, dia tidak boleh bertengkar dengan temannya. Oke, tepuk tangan. Dan dari kesimpulan setiap kelompok, mulai dari kelompok 1, 2, dan 3, dan 4, masih kesimpulan yang disampaikan perlu dilengkapi. Karena yang kalian cantumkan itu adalah masih menjelaskan mengenai kasusnya masing-masing, tetapi belum memberikan solusi lengkapnya. Kalau misalnya kita melakukan perbuatan yang tidak baik, maka harusnya kita bagaimana? Anda sampaikan kesimpulannya. Nah, padahal di kesimpulan itu mencakup semua materi-materi yang kalian dapatkan. Ketika orang beribadah harusnya juga akhlaknya baik. Ya, nah itu. Tetapi kalian belum simpulkan secara menyeluruh, baru sebagian. Oke. Nah, kesimpulannya kelompok memiliki kasus yang sama, cuma masalah yang berbeda. Nah, itu masalahnya adalah meskipun orang tersebut
hari. Jadi ini tadi kasusnya. Meskipun tadi Ahmad sholat tapi suka berbohong. Kenapa Ahmad seperti itu? Karena Ahmad belum menginternalisasi sholat dan zikir dalam kehidupannya. Seperti itu ya. Jadi kalian nanti sholat dan zikir ditingkatkan dan jaga perilaku Anda dalam menerapkannya dalam kehidupan Anda. Seperti itu ya. Nah, jadi kalian kertas atau buka bukunya semua dulu satu. Kalian tuliskan hal-hal apa yang kalian dapat setelah mengikuti pembelajaran ini. Nah, Anda refleksi dulu apa hal positif yang kalian dapat hari ini setelah mendengarkan materi ini. Nah, silahkan ditulis di bukunya. Selanjutnya saya akan membagikan ya. Kalian kerja. Ini dulu ya. Ini nanti pekerjaan individu. Ya, kita mau mengukur bagaimana Anda memahami materi hari ini. Kan ini mau video. Apa hal positifnya? Pikir. Pak nama tuh jawabannya. Oke. Oke, refleksimu apa hal positif? Ya ini dia tuh belajar di kursi mana dia? Anakku, setelah pembelajaran hari ini, salat dan zikirnya telah dilakukan dan bahkan ditingkatkan ya. Dan ketika kita sudah melaksanakan yang namanya salat dan zikir, saya mengharapkan perilaku Anda betul-betul menunjukkan etika moral yang baik di tengah-tengah masyarakat ya. Itu harapan saya ya. Jadi setelah pembelajaran ini Anda menjadi anak yang lebih baik di dalam kehidupan masyarakat ke depannya. Marilah kita bersama-sama membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Berjumpa kembali kita di percakapan pasca observasi yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di dalam kelas pada hari Rabu yang lalu ya Bu. Dan kali ini kita ditemani oleh Bapak pengajar praktik kita, Bapak Muhammad Aidil. Ada yang beberapa yang ingin saya tanyakan Bu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung? Alhamdulillah dengan kegiatan observasi ini sangat memberikan pemahaman yang lebih untuk saling berbagi dari pengalaman kita pada saat proses pembelajaran. Alhamdulillah ya Bu, observasi berjalan dengan lancar. Baik Bu, bisakah diceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas? Misalnya langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan? Sebelumnya kalau pembelajaran yang kami lakukan hampir sama pada pertemuan atau pembelajaran sebelumnya, yang mana kami melakukan pembelajaran sesuai yang ada di dalam buku pembelajaran kami, yang mana di dalam buku itu ada tahapan-tahapannya yang mulai dari kegiatan awal, yang kegiatan awal dengan berdoa,
persepsi pembelajaran serta kegiatan nanti dalam bentuk ya seperti pembelajaran yang sebelumnya sesuai dengan belajar. Baik Bu, metode-metode seperti apa yang Ibu lakukan selama pembelajaran tersebut? Selama ini kalau pembelajaran yang saya lakukan biasanya saya melakukan dengan model pembelajaran seperti problem based learning, marketplace activity kalau di pembelajaran saya. Baik Bu, menurut Ibu sejauh mana model pembelajaran tersebut yang Ibu lakukan itu di dalam kelas berhasil atau Dari segi berhasil, tapi saya tidak tahu pasti yang jelasnya di situ kegiatan pembelajaran yang saya lakukan berpusat ke peserta didik dan saya lihat rata-rata peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran tersebut. Jadi kalau dilihat dari partisipasinya, kolaborasinya, kerjasamanya, saya rasa itu cukup memuaskan dari model pembelajaran yang saya gunakan. Maaf sebelumnya yang ingin saya tanyakan, kira-kira indikator ketercapaian pengembangan yang dilakukan seperti apa dalam pembelajaran? Indikator maksudnya? Indikator Misalnya indikator yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran tersebut. Oke, kalau indikator yang saya capai pada saat ini kan materi dulu kita tentang zikir dan doa. Alhamdulillah dengan model pembelajaran problem based learning semuanya indikator yang saya susun itu yang saya rencanakan alhamdulillah tercapai. Baik Bu, menurut Ibu selama proses pembelajaran ini kira-kira ada kendala-kendala apa yang Ibu hadapi dalam pembelajaran di kelas? Iya, Mas, pastinya kalau kendala kita tidak lepas daripada kendala yang sering saya temukan masih ada satu orang yang peserta didik yang tidak aktif dalam pembelajaran tersebut, namun secara keseluruhan saya rasa itu pembelajaran sudah bagus saat peserta didik terlibat semua, meskipun masih ada satu orang tapi itu bisa dikendalikan. Iya, jadi kendala tersebut terjadi di dalam 1 sampai 2 orang, tapi itu bisa dilakukan misalnya dengan cara apa itu bisa mengatasi kendala tersebut. Kayak dengan saya kan pengelompokan ini dan anak-anak yang saya dalam kendali itu kadang-kadang bermain, maka saya memberikan tugas satu pertanyaan yang lebih mudah dibanding dengan yang lain. Mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan selama ini bisa terrealisasi selanjutnya dengan baik dan apa yang kita ingin capai bisa tercapai dengan baik. Jadi sebelumnya saya ingin memberikan refleksi sedikit. Jadi menurut saya secara umum pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas ini secara umum sudah bagus ya Bu, mulai dari kegiatan awal yang dimulai dari berdoa, kegiatan inti sampai dengan di kegiatan penutup. Di kegiatan inti saya lihat ini juga melakukan kegiatan pengelompokan yang sehingga siswa belum terlihat aktif dalam kerja kelompok. Terima kasih Ibu atas waktunya untuk hari ini, dan saya juga ingin meminta umpan balik dari Bapak pengajar praktik kita yang bersama kita di siang pagi. Ya, jadi program supervisi yang Ibu lakukan kan ada beberapa tahap ya. Pertama, sudah dilakukan. Kemudian observasi, langsung supervisi di kelas. Dan terakhir setelah observasi, supervisi, lakukan pasca. Kegiatan pasca ini kan ingin tahu ya, ingin istilahnya konfirmasi bahwa apa yang Ibu temukan saat melakukan observasi, supervisi itu disampaikan ke Ibu yang menjaga objek supervisi. Nah, disampaikan situ. Selama Ibu melakukan supervisi itu ada tidak kekurangan tidak diperoleh menurut catatan misalnya yang kemarin itu kita observasi supervisi, adakah kekurangan yang didapatkan dari Ibu? Kalau kekurangannya saya lihat kayaknya
pembelajarannya sudah bagus. Sudah bagus. Anak-anak yang membaik kelompok yang baik, anak-anak terhati di dalam pembelajaran kelompok, ibu mengkoordinir siswa yang kurang, mengelilingi kelompok-kelompoknya, melakukan speaking. Terus ada tidak hal atau satu bagian atau apa menurut ibu masih perlu dikembangkan ke depannya bagi ibu yang seperti itu? Apa yang menurut ibu walaupun sudah bagus sebenarnya kan tidak boleh berhenti sih, tetap harus dikembangkan agar lebih Mungkin penggunaan media pembelajaran ya Pak, karena selama ini kita masih menggunakan PPT, misalnya bisa menggunakan media-media yang lain. Bisa dikembangkan ya, misalnya media interaktif, PPT, video pembelajaran, atau konteks kreatif learning yang berkaitan dengan materi materi apa yang dibuat lagi? Salat dan zikir. Salat dan zikir, misalnya tentu misalnya kalau salat seperti apa, apakah dijelaskan baru dipraktekkan, misalnya bagaimana sih zikir-zikir itu? Ada berapa zikir yang harus dipraktekkan caranya? Zikir yang bagaimana dulu sebenarnya kan itu misalnya jadi masukan juga bagi guru-guru nanti ketika aspek pengembangan kompetensi profesional kan ada 4 kompetensi guru, kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial dan profesional. Ini harus dikembangkan. Terkait kompetensi profesional itu kan ada indikatornya di situ. Guru harus memahami konten dan tahu cara mengajarkannya. Kontennya tadi itu kan jelas, salat dan Zikir. terus menurut ibu sebagai seperti itu sudah tercapai kah itu bahwa memang cara mengajarkannya bagus ya seperti itu, kontennya dipahami dan cara mengajarkan seperti itu. Kemudian terkait penggunaan metode tadi itu sudah tepat. Nah itu kan penting ya bagi seorang seperti tahu. Lalu mencoba cari saran-saran itu. Begini Bu, bagaimana misalnya ini namanya coaching, kita masuk coaching ya. Jadi coaching itu sebagai coach dan coaching kita gali selain PPT menurut ibu apa lagi ya media yang cocok digunakan untuk mengajarkan materi itu. Nah itu jadi sudah mulai mendalam di situ, sudah mulai menggali potensinya ibu. Nanti dia oh mungkin bisa ya saya putarkan YouTube cara salat yang dipaham misalnya, atau saya putarkan baca zikir yang indah merdu itu sehingga siswa mendengarnya dan punya juga inspirasi untuk seperti itu. Misalkan muncul seperti itu. Itulah yang diharapkan ketika pasca seperti ya ini pendalaman saja. Memang pertama sih begitu. Pertama itu artinya seorang supervisor belum terlalu berkembang mungkin pertanyaannya, tapi kedepannya diharapkan seperti itu. Itulah yang maksud coaching. Jadi dalam proses pasca itu ada coaching. Kalau ibu selama ini kan kenal ada namanya coaching alur tir. Nah, ya. Tentukan T-nya sudah paham kan, tentukan tujuannya apa tujuan kita berbicara hari ini dan diskusi hari ini. Mau kita identifikasi masalah apa, rencanakan aksi, tanggung jawabnya, apa tanggung jawab itu, siapa yang bisa bantu, siapa yang bisa memberikan juga. Nah, itu untuk kamu masukan ke depan sebagai supervisor. Artinya ini pendidikan guru penggerak itu memang memberikan semua materi, karena ini ranahnya ini materi kan kepala sekolah sebagai supervisor. Jadi ke depan ini pembekalan bagi ibu sebagai guru penggerak yang punya syarat untuk jadi kepala sekolah. Itu sudah ada syarat dipegang kan? Itu jadi kepala sekolah. Makanya dibekali ini selain pemetaan AC ada juga bagaimana seorang pemimpin pembelajaran menjadi coach bagi guru lain. Nah itu kan nilai dan peran guru penggerak baginya itu. Salah satunya adalah menjadi coach bagi guru lain. Ini yang diharapkan jalan. Semoga setiap guru penggerak itu mampu menjalankan perannya
menggunakan peran sebagai coach bagi lain selain refleksi, ya. Itu sudah baik. Itu saran saya kepada. Terima kasih Bu Merlin sudah mampu menjadi rekan yang baik Bu, mendukung untuk keberhasilan dulu sebagai kehidupan ke depan.